nomor 24 garing PHP titik BUP garis datar 19 garing 2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 diajukan oleh 1. Dr. Stefanus Bria Seran MPH, 2. Wende Linus Taulin, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka tahun 2020 nomor urut 2. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Yafet Yosafet Wiben Risi SHMSI LLM PSD dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Budi Rahman SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini: 1. Dr. Simon Nahak SHMH, 2. Louise Luki Taolin Esos, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka tahun 2020, nomor urut 1, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 03 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Agustinus Nahak SHMH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, mendengar keterangan saksi pemohon, termohon dan pihak terkait, serta mendengarkan keterangan ahli yang diajukan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Terima kasih Hukum. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai renvoi permohonan yang dilakukan oleh pemohon dalam persidangan pada tanggal 26 Januari 2021. Menurut Mahkamah, renvoi tersebut diperkenankan sepanjang terkait dengan kesalahan pengetikan atau clerical error dan bukan terkait dengan substansi atau pokok permohonan. Adapun mengenai perbaikan terhadap substansi atau pokok permohonan hanya diperkenankan diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 13 dan pasal 14 PMK nomor 6 tahun 2020 tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau selanjutnya disebut dengan PMK 6 nomor 22. Saya ulangi, PMK 6 nomor 6 tahun 2020 yang menyatakan pasal 13 dan pasal 14 dianggap dibacakan. Dengan demikian, renvoi yang disampaikan oleh pemohon di persidangan tidak dapat dikategorikan sebagai perbaikan minor sehingga renvoi dimaksud tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon aku. Dan oleh karenanya eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan produktif. Tenggang waktu pengajuan permohonan
Permohonan pemohon masih diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan. Kedudukan hukum, menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal sebagai berikut. 1, 2 dianggap dibacakan, 3.7 dan seterusnya dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada paragraf 3.6 dan 3.7 di atas, menurut Mahkamah, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan AKO. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan AKO, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundangan dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan AKO. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan termohon melakukan rekayasa berupa pencantuman pemilih siluman dalam DPT model A3 KWK dalam jumlah yang cukup besar dan tersebar di hampir seluruh 395 TPS yang tersebar pada 127 desa dan 12 kecamatan di Kabupaten Malaka dengan menggunakan salah satu dari 5 jenis modus atau cara sebagai berikut. A, B, C, D, E dianggap dibacakan. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti, surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P51 sampai dengan bukti P16.11 dan P21.1 sampai dengan P32 dan bukti 39 P39.1 sampai dengan bukti P39.16 dan saksi yang bernama Agustinus Rubianto Maung. Terhadap dalil pemohon AKO, termohon memberikan jawaban bantahan yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Selanjutnya pihak terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon AKO karena pihak terkait tidak mempunyai kekuasaan untuk memerintahkan perangkat aparatur daerah untuk bekerja sama melakukan tindakan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Kemudian terhadap dalil pemohon AKO, Bawaslu Kabupaten Malaka menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Malaka beserta jajarannya telah melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran dan pencoklitan data pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Pengawasan terhadap penyusunan DPHP, pengawasan terhadap DPS, pengawasan terhadap proses DPS menjadi DPSHP dan pengawasan terhadap DPSHP menjadi DPT. Dalam pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malaka tidak pernah menerima laporan atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh dalam tahapan pemutakhiran data pemilih DPS dan DPT serta tidak terdapat keberatan dari para saksi pasangan calon untuk membuktikan keterangannya. Bawaslu Kabupaten Malaka mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK04 sampai dengan PK34. Terhadap dalil pemohon AKO, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa proses penyusunan DPT Kabupaten Malaka telah dilakukan mulai dari pemutakhiran data DP4, sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu 2019, penyusunan model AKWK sebagai data dasar atau bahan coklit oleh PPDP, coklit data pemilih, penyusunan DPHP, rapat pleno terbuka rekapitulasi DPHP, dan penetapan DPS, pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat, termasuk uji publik terhadap DPS, penyusunan DPS HP, dan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS HP dan penetapan DPT yang dihadiri antara lain oleh KPU Kabupaten Malaka beserta jajarannya, Bawaslu Kabupaten Malaka beserta jajarannya, kepolisian, dan tim ses para paslon, tanpa ada yang mengajukan keberatan, yang hasilnya kemudian dituangkan dalam keputusan KPU Kabupaten Malaka nomor 72 dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan daftar pemilih tetap dalam pemilihan serentak lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 tanggal 13 Oktober 2020. Dengan kata lain, secara normatif persoalan mengenai DPT adalah persoalan yang sudah selesai sesuai dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan pilkada. Tepatnya, persoalan DPT telah selesai
pada tahapan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Bawaslu yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Malaka tidak pernah menerima laporan atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, DPS dan DPT, serta tidak terdapat keberatan dari para saksi pasangan calon. Video bukti PK 04 sampai dengan bukti PK 34. 2. Bahwa terhadap keterangan saksi pemohon atas nama Agustinus Robianto Mau yang merupakan staf operator pada Dinas Dukcapil Kabupaten Malaka dan Fridus Nahak yang merupakan PPS Desa Harekakae, Kecamatan Malaka Tengah tidak dipertimbangkan oleh mahkamah dikarenakan kedudukan keduanya sebagai saksi pemohon tanpa disertai izin dari pimpinan masing-masing. Adapun terhadap saksi termohon dan saksi termohon atas nama Ferdinandus Rame pada persidangan tanggal 23 Februari 2021, termohon menyerahkan surat perintah tugas nomor DKPS 879 dan seterusnya tertanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sekda Pemerintah Kabupaten Malaka yang pada pokoknya menugaskan Ferdinandus Rame SIP MSI sebagai saksi termohon di mahkamah. 3. Bahwa andaipun keterangan yang disampaikan kedua saksi pemohon dimaksud yaitu terkait dengan NIK Siluman dan DPT ganda benar adanya, mahkamah dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85 PU 2012 bertanggal 13 Maret 2013 paragraf 3.6 menyatakan persoalan DPT bukanlah persoalan yang berdiri sendiri melainkan terkait dengan persoalan pengelolaan data kependudukan yang masih belum selesai. Kesalahan yang terjadi dalam penyusunan DPT terutama terkait NIK adalah karena kekurang sempurnaan pencatatan dalam sistem informasi administrasi kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Terlebih lagi terkait dengan keterangan saksi Agustinus Rubianto Mau telah diklarifikasi oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Malaka yaitu Ferdinandus Rame berdasarkan berita acara klarifikasi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka nomor DKPS 474 dan seterusnya tanggal 14 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan membatalkan hasil sinkronisasi data antara data DPT yang diterima dari Bupati Malaka yaitu Dr. Stepanus Bria Seran dengan database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka tahun 2020 yang menyebabkan munculnya ketidakcocokan data bukti PT 13. 4. Bahwa setelah mahkamah mencermati dalil pemohon mengenai rekayasa DPT yang dilakukan oleh termohon, mahkamah mendapati bahwa secara umum pemohon mendalilkan rekayasa DPT tersebut dimaksudkan agar pemilih dapat memilih lebih dari satu kali dan agar terjadi penggelembungan suara pada paslon tertentu. Dari beberapa sampel kasus yang didalilkan pemohon dalam permohonannya yaitu terkait dengan pemilihan dapat pemilih lebih dari satu kali yaitu tabel 7 sampai dengan 26 tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup serta meyakinkan bahwa hal tersebut benar terjadi. Pemohon hanya menghadirkan bukti berupa model A3 KWK yaitu bukti P5.1 sampai dengan bukti P5.54 beserta lampirannya. Model C daftar hadir pemilihan tambahan untuk beberapa TPS, model C hasil salinan KWK yaitu salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS. Video bukti P.6 sampai dengan bukti P6.12. Hasil sinkronisasi DPT dengan database kependudukan yaitu bukti P21.1 sampai dengan bukti P21.42 DPT berbintang atau video bukti 22.1 sampai dengan bukti P22.54 dan surat keterangan kependudukan desa atau bukti P39.1 sampai dengan bukti P39.16 sehingga mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti apakah pemilih yang namanya disebutkan oleh pemohon dalam permohonan tersebut menggunakan hak pilihnya ataukah tidak. Lebih lanjut, apakah pemilih dimaksud menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali ataukah tidak sebagaimana dalil pemohon. Selain itu, pemohon juga tidak cermat dalam menuliskan dalil maupun rujukan bukti terkait dalil dimaksud antara lain pada tabel 8 Desa Boni Bais atau 3 TPS Kecamatan Lain Manen, pemohon mendalilkan identitas pemilih siluman di TPS 3 dan TPS 2 atas nama Maria Bubu
dengan merujuk bukti P4.5 selanjutnya pada tabel 9 Desa Fatonin, yaitu 2 TPS, Kecamatan Lokuveau, pemohon kembali mendalilkan identitas pemilih siluman di TPS 3 dan TPS 2 atas nama Maria Buku dengan merujuk bukti P4.6. Begitu pula tabel 23 Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, tercantum nama Maria Buku dengan merujuk bukti P4.21. Selain adanya kesamaan nama dan nik pemilih pada 3 desa yang berbeda serta perbedaan jumlah TPS, rujukan bukti yang diajukan juga tidak sesuai dengan daftar bukti pemohon. Pada daftar bukti pemohon tidak tercantum kode bukti P4.5 ataupun bukti P4.6 ataupun bukti P4.21 yang ada hanyalah bukti P4 berupa surat dinas kependudukan pencatatan sipil Kabupaten Malaka tanggal 21 Desember 2020. Adapun jika bukti yang dimaksud pemohon adalah berupa model A3 KWK atau DPT, maka bukti tersebut diajukan oleh pemohon untuk kedua desa tersebut dengan kode bukti P5.5, bukti P5.6 dan bukti P5.21. 5. Bahwa terhadap pemilih yang menurut dugaan pemohon telah menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali yang tercantum pada tabel 8, tabel 9, tabel 11 sampai dengan tabel 16, tabel 18, tabel 22 sampai dengan tabel 23 setelah mahkamah menyandingkan antara dalil pemohon dengan bukti termohon berupa formulir C daftar hadir pemilih KWK dan formulir C daftar hadir pemilih tambahan KWK, mahkamah menemukan fakta sebagai berikut. A, B, C, D, E, F, G, H sampai dengan I dianggap dibacakan. 6. Bahwa terhadap DPT ganda sebagaimana diungkap oleh pemohon dalam persidangan dan dibuktikan dengan bukti P5.18 dan bukti P22.18 atas nama Yanuarius Asanua yang tercantum pada nomor urut 436 dan nomor urut 404 dengan nik yang sama, menurut mahkamah, pemohon tidak dapat membuktikan kepada mahkamah apakah pemilih atas nama Yanuarius Asanua tersebut telah menggunakan hak pilihnya ataukah tidak. Jika pemilih dimaksud menggunakan hak pilihnya, pemohon tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. 7. Bahwa terhadap adanya pemilih atas nama Amanda Luruk Bere yang mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau model C pemberitahuan KWK lebih dari 1 sebagaimana disampaikan pemohon dalam persidangan dan dibuktikan dengan bukti P15.1 dan bukti P12. Setelah mahkamah mencermati bukti dimaksud, mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan bukti P15.1, pemilih atas nama Amanda Luruk Bere mendapatkan 2 buah model C pemberitahuan KWK, yaitu untuk memilih di TPS 009 Desa Wehali dan di TPS 010 Desa Wehali. Namun, yang bersangkutan hanya menggunakan hak pilihnya di TPS 009 Desa Wehali. Video bukti P15.2. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, mahkamah berpendapat dalil pemohon yang menyatakan termohon melakukan rekayasa berupa pencantuman pemilih siluman dalam DPT model A3 KWK dalam jumlah yang cukup besar dan tersebar di hampir seluruh 395 TPS yang tersebar pada 127 desa dan 12 kecamatan di Kabupaten Malaka dengan menggunakan modus tertentu serta bertujuan agar pemilih dapat memilih lebih dari 1 kali dan agar terjadi penggelembungan suara pada paslon tertentu adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan termohon secara sengaja dan sistematis memberikan atau mendropping surat suara TPS melebihi jumlah DPT yang diizinkan, yaitu 2,5% sesuai dengan pasal 36 Peraturan KPU RI nomor 7 tahun 2020 tentang perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan atau wali kota, wakil wali kota diduga keras telah dipakai atau diberikan kepada pemilih siluman yang dimasukkan dalam DPT yang bermasalah di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Malaka, sehingga
Hasil rekapitulasi perolehan suara model C hasil salinan KWK hampir di sebagian besar TPS mengalami kelebihan sebesar 287 suara. Terhadap dalil pemohon akuo, termohon memberikan jawaban atau bantahan selanjutnya dianggap dibacakan. Selanjutnya terhadap dalil permohonan akuo, Bawaslu Kabupaten Malaka menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Terhadap dalil permohonan akuo, Mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak menguraikan secara jelas kepada Mahkamah mengenai berapa jumlah surat suara yang seharusnya diterima oleh masing-masing TPS. Jika termohon telah memberikan surat suara lebih dari jumlah yang sudah ditentukan ketentuan perundang-undangan, pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas di TPS mana saja kelebihan surat suara terjadi dan berapa jumlah kelebihan surat suara di masing-masing TPS tersebut, serta apa hubungan antara kelebihan surat suara tersebut dengan perolehan suara masing-masing paslon. Selain itu, pemohon juga tidak memberikan rujukan bukti terkait dengan dalil kelebihan suara akuo di dalam permohonan. Jika bukti yang dimaksudkan pemohon adalah bukti model C hasil salinan KWK sebagaimana diajukan dengan kode bukti P6.1 sampai dengan bukti P6.12, hal tersebut tetap tidak dapat menjelaskan kepada Mahkamah bahwa memang benar telah terjadi kelebihan surat suara di sebagian besar TPS sebagaimana didalilkan pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon mengenai termohon secara sengaja dan sistematis memberikan atau mendroping surat suara TPS yang melebihi jumlah DPT yang diizinkan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya penerbitan surat keterangan kependudukan atau suket sejumlah 328 lembar yang tersebar di 12 kecamatan pada 2 minggu terakhir sebelum tanggal 19 Desember, hari pemungutan, dan penggunaan KTP elektronik sebanyak 3.845 yang tersebar di berbagai TPS di 12 kecamatan di Kabupaten Malaka. Terhadap dalil pemohon akuo, termohon memberikan jawaban dianggap dibacakan. Selanjutnya terhadap Mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak menguraikan dengan jelas kepada Mahkamah kaitan antara penerbitan suket sebanyak 328 lembar dan penggunaan KTP elektronik atau KTPL sebanyak 3.845 lembar tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas apakah suket ataupun KTP tersebut telah digunakan pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon ataukah tidak. Jika ternyata suket atau KTPL tersebut memang digunakan oleh pemilih dalam rangka menggunakan hak pilihnya, pemohon tidak pula dapat membuktikan bahwa benar adanya penyalahgunaan terkait dengan suket dan KTPL tersebut sehingga pemilih dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Terlebih lagi, pemohon juga tidak dapat memberikan rujukan bukti berkaitan dengan penerbitan suket sebanyak 328 lembar dan penggunaan KTP elektronik sebanyak 3.845 lembar akuo di dalam permohonan. Andaipun suket dan KTPL digunakan oleh pemilih dalam rangka menggunakan hak pilihnya, hal tersebut diperoleh berdasarkan diperbolehkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 dan seterusnya tahun 2019. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil pemohon mengenai penerbitan suket sejumlah 328 lembar tersebut di 12 kecamatan pada 2 minggu terakhir sebelum tanggal 9 Desember 2020 hari pemungutan dan penggunaan KTP elektronik sebanyak 3.845 tersebar di berbagai TPS di 12 kecamatan di Kabupaten Malaka tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya praktek manipolitik atau politik uang dilakukan oleh pasangan calon nomor 1, yaitu Dr. Simon Nahak SHMH, yang menjanjikan untuk memberikan gaji bagi para pemangku adat atau fukun jika para fukun tersebut memilihnya. Hal ini disampaikan berulang-ulang oleh yang bersangkutan dalam berbagai kesempatan ketika bertemu dengan masyarakat dan dibiarkan saja oleh Bawaslu. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis yang diberi tanda bukti P17, P38.1, dan bukti P38.2 serta saksi Yohanes Germanus. Terhadap dalil akuo, termohon memberikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Selanjutnya pihak terkait menerangkan yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Kemudian terhadap dalil permohonan akuo, Bawaslu Kabupaten Malaka menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Terhadap dalil permohonan akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
1, 2 dianggap dibacakan. Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai adanya praktek politik uang atau money politik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 1, yaitu Dr. Simon Naha SHMH, yang menjanjikan untuk memberikan gaji bagi para pemangku adat atau fukun jika para fukun memilihnya adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan Ketua KPU Kabupaten Malaka, yaitu Makarius Bere Naha, telah melakukan tindakan kampanye terselubung dengan cara mengendarai mobil dinas KPU yang di dalamnya memuat pendukung pasangan calon nomor urut 1 pada saat kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 di desa WUE, Kecamatan Wewiku pada tanggal 13 November 2020. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis dan bukti video yang diberi bukti P18 dan bukti P20 serta saksi Yohanes Germanus. Terhadap dalil aku, termohon memberikan jawaban atau bantahan dianggap dibacakan. Kemudian terhadap dalil aku, Bawaslu Kabupaten Malaka menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Terhadap dalil permohonan aku, Mahkamah berpendapat untuk mendukung dalilnya pemohon mengajukan saksi Yohanes Garmius yang berposisi sebagai wartawan yang dalam kesaksiannya menerangkan mengetahui terkait tindakan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Malaka tersebut tidak secara langsung, melainkan dari media online. Untuk melanjutkannya, barulah saksi melakukan penelusuran. Kemudian pemohon juga mengajukan bukti P18 berupa video yang telah diperiksa oleh Mahkamah. Dalam video yang berdurasi 23 menit 24 detik tersebut, nampak pihak kepolisian, Korps Brimob, sedang melakukan penjagaan di sepanjang jalan terhadap iring-iringan motor dan mobil yang menggunakan atribut beberapa bendera partai dengan beberapa orang meneriakkan kata sakti. Dan ada pula yang meneriakkan kata-kata dalam bahasa daerah. Dalam iringan-iringan tersebut terdapat sebuah mobil minibus berwarna hitam yang berplat merah nomor DH 1028WU tanpa menggunakan atribut partai, dengan posisi kaca mobil depan dan tengah terbuka sehingga terlihat ada beberapa orang di dalamnya. Mobil tersebut sempat dihentikan oleh massa yang menonton, namun kemudian oleh kepolisian dipersilakan untuk berjalan kembali. Bahwa jika yang dimaksudkan pemohon mengenai mobil dinas KPU Kabupaten Malaka adalah bernomor plat merah nomor DH 1028WU, Mahkamah tidak menemukan fakta bahwa para penumpang yang berada di dalamnya meneriakkan kata-kata berupa ajakan untuk memilih ataupun menggunakan atribut partai yang terlibat mendukung pasangan calon tertentu. Terlebih lagi, saksi Alfonsius Bria dalam kesaksian menyampaikan bahwa saksi adalah salah satu orang yang berada dalam mobil tersebut bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Malaka dan 2 anggota PPS lainnya. Saksi Akua menjelaskan bahwa pada saat itu mereka sedang melakukan monitoring terhadap kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1. Namun karena jalan ditutup, maka ketika mengarah ke titik kampanye, mereka berpapasan dengan iringan-iringan pendukung pasangan calon nomor urut 1. Selain itu, terhadap laporan mengenai dugaan kampanye tersebut oleh Ketua KPU Kabupaten Malaka tersebut pun telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Malaka dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, dan saksi dan bukti-bukti, dan yang hasil pemeriksaan tersebut adalah terlapor tidak terbukti melakukan tindakan pelanggaran pemilihan, dan status laporan tersebut telah diumumkan oleh Bawaslu Kabupaten Malaka di papan pengumuman kantor Bawaslu Kabupaten Malaka. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pemohon selain dan selebihnya karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan akuo, oleh karena dianggap tidak relevan, maka dalil-dalil dan hal-hal tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Mahkamah berwenang memeriksa permohonan akuo, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan. Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo.
3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. 5. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait tidak dipertimbangkan. 6. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Manahan, MP Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, dan Daniel